Halo sahabat YouTube, kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman yang masih pemula cara mengatasi viewers YouTube yang tidak bertambah. Karena ini adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para pemula. Oke sahabat YouTube, sebenarnya teman-teman harus tahu dulu bahwa setiap channel itu dimulai dari 0 viewers dan juga 0 subscriber, termasuk channel Zona Tutorial ini. Nah, kalau teman-teman merasakan viewers videonya itu tidak bertambah, berarti ada yang harus teman-teman perbaiki. Nah, seperti yang teman-teman lihat di gambar ini, dari mulai awal saya nge-YouTube sekitar tahun 2018 sampai tahun 2021 ini, penayangan ataupun viewers yang saya dapatkan itu meningkat ya. Teman-teman bisa lihat dari gambar ini. Itu artinya, saya sudah berhasil mengatasi viewers YouTube yang tidak bertambah. Nah, lalu apa saja yang saya lakukan untuk mengembangkan channel ini? Pastinya saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman ataupun saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara saya mengatasi viewers YouTube yang tidak bertambah. Nah, jadi langkah pertama yang pernah saya lakukan di channel ini adalah mengatur kategori video ya. Kategori video ini harus kita setting sesuai dengan video kita. Ini sangat penting teman-teman ya. Karena apa? Karena seperti yang teman-teman tahu, ketika teman-teman itu mencari sebuah video di YouTube, ya misalkan video tutorial, maka YouTube itu bakal menampilkan beberapa video tutorial. Itu artinya, sistem di YouTube ini menampilkan video kepada penonton itu berdasarkan kategori, ya. Jadi jangan sampai kita itu salah dalam memilih kategori video, ya. Kalau kita mencari video musik ya di YouTube, yang muncul itu beberapa video musik. Kalau kita mencari video tutorial, yang muncul juga video-video tutorial. Nah, untuk mengatur ataupun men-setting kategori video, caranya sangat gampang. Teman-teman tinggal masuk aja di aplikasi YT Studio, buka aplikasi YT Studio, selanjutnya pilih salah satu videonya, kemudian buka videonya. Nah, setelah teman-teman buka videonya, di bagian pojok kanan itu ada tanda pensil. Teman-teman tekan aja tanda pensil dan selanjutnya teman-teman masuk di bagian menu setelan lanjutan. Di bagian menu setelan lanjutan itu ada settingan kategori video. Silahkan teman-teman setting sesuai dengan kategori video teman-teman. Ya, kalau teman-teman membuat video game, ya berarti kategorinya game. Kalau teman-teman membuat video musik, berarti kategorinya musik. Ya, ini sangat penting untuk kita setting agar nanti video kita itu sesuai ya, targetnya itu sesuai dengan penonton yang kita harapkan. Jadi jangan sampai teman-teman salah dalam memilih kategori video. Nah, selanjutnya yang saya lakukan di channel ini untuk mengatasi viewers YouTube yang tidak bertambah, saya itu fokus di satu topik video. Seperti yang teman-teman lihat, di channel ini saya itu fokus membahas tutorial YouTube ya. Padahal kalau teman-teman teliti, kalau teman-teman cek di video saya yang sebelumnya, ya khususnya di video saya di tahun 2018, awal-awal saya nge-YouTube 2018, 2019, konten saya itu campur-campur ya. Konten saya itu campur-campur. Saya itu ada bahas masalah tutorial komputer, saya itu ada bahas masalah tutorial jaringan, ada bahas cara download aplikasi, ada bahas tutorial YouTube. Intinya campur-campur ya. Saya aja kontennya yang campur-campur masih di satu topik tentang tutorial, channel saya itu sulit untuk berkembang ya. Tapi setelah saya tahu ternyata kita itu harus fokus di satu topik ya. Misalkan kalau mau tutorial YouTube, ya tutorial YouTube aja gitu. Jangan ada tutorial komputer atau tutorial yang lainnya. Nah, itu saya coba fokus di bagian satu topik tadi, tutorial YouTube, dan alhamdulillah channel ini terbukti berkembang teman-teman ya. Terbukti channel ini berkembang seperti penayangan yang saya tunjukkan di awal tadi ya, dari mulai tahun 2018 sampai tahun 2021 ini peningkatan penayangannya itu luar biasa ya. Teman-teman bisa lihat, itu artinya saya berhasil mengembangkan channel ini dengan memperhatikan fokus di satu topik ya. Jadi buat teman-teman yang belum fokus satu topik, usahakan fokus di satu topik ya. Karena itu pengalaman saya, kalau kita campur-campur, channel itu bakal sulit untuk berkembang ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu hari ini bahas tentang video banjir, kemudian besoknya tentang game, besoknya tentang memasak, besoknya tentang tutorial ya. Itu teman-teman bakal sulit untuk mendapatkan penonton yang setia, penonton yang satu topik ya. Kalau channel saya ini membahas tentang tutorial YouTube, otomatis ya saya jamin ya, sebagian dari teman-teman yang menonton video saya ini pasti teman-teman yang mencari ilmu tentang tutorial YouTube ya. Jadi itulah pentingnya kita fokus di satu topik. Nah, kalau teman-teman bingung mau fokus di satu topik yang mana, teman-teman bisa ambil dari hobi teman-teman ataupun kegiatan sehari-hari. Nah, hobi saya itu adalah berbagi ilmu. Jadi kebetulan saya itu punya ada ilmu ya, saya ada sedikit ilmu tentang YouTube ini.
Makanya saya bagikan hobi saya berbagi ini di channel Zona Tutorial. Jadi kalau teman-teman itu hobinya misalkan jalan-jalan, ya buat video tentang jalan-jalan, ya vlog. Kalau teman-teman ya mempunyai bakat misalkan tentang komedi ataupun bisa lucu-lucuan, ya buatlah konten tentang komedi. Ya. Teman-teman hobi tentang bermain bola voli gitu ya teman-teman bisa buat konten tentang seputar bola voli. Intinya teman-teman harus fokus di satu topik ya. Suatu saat teman-teman bakal merasakan perkembangan channel kalau kita itu fokus di satu topik ya. Itu cara kedua untuk mengatasi viewers YouTube tidak bertambah. Nah, selanjutnya yang saya lakukan di channel ini untuk mengatasi viewers YouTube yang tidak bertambah, saya itu rajin upload video ya. Jumlah video dan seberapa banyak video yang kita upload itu juga bakal berpengaruh terhadap perkembangan channel kita. Jadi kalau ada channel yang mampu diupload setiap hari dengan channel yang hanya mampu upload 1 bulan sekali, itu sangat jauh berbeda perkembangan channelnya ya. Menurut pengalaman saya, kalau kita bisa rajin upload, itu kita semakin cepat untuk mengembangkan channel ya. Saya masih ingat dulu di waktu saya itu masih baru-baru nge-YouTube, saya itu sudah upload 50 video di channel ini, itu belum ada apa-apanya channel ini ya. Channel ini belum berkembang, belum banyak subscriber, belum banyak yang berkomentar. Itu sudah 50 video saya upload ya. Jadi buat teman-teman yang baru membuat channel, mungkin 1 bulan yang lalu channel baru dibuat dan videonya masih 5 ya, teman-teman jangan mengeluh dulu, karena di YouTube ini butuh proses yang panjang ya. Teman-teman harus fokus mengupload video ya, harus fokus memperbanyak video teman-teman, karena kan tadi teman-teman itu sudah tahu topik apa yang dibahas, misalkan diambil dari hobi. Nah, perbanyaklah video-video tentang topik tersebut, fokus di satu topik ya. Teman-teman harus tahu kita ini adalah seorang pemula yang belum dikenal oleh orang lain ya. Berbeda jika kita itu sudah dikenal. Kalau kita itu sudah dikenal, mungkin hari ini kita buat channel, hari ini kita upload video, kita itu bisa langsung mendapatkan view dan bisa langsung mendapatkan subscriber. Tapi kita ini hanyalah pemula yang ingin berkarya di YouTube, jadi butuh proses yang panjang. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya itu buat akun di tahun 2017 ya, mulai aktif 2018 dan sampai saat ini 2021. Sudah ada sekitar 3 tahun ya. 3 tahun saya membangun channel ini baru bisa mendapatkan sekitar 70.000 subscriber. Artinya memang butuh waktu yang benar-benar cukup lama teman-teman, karena kita hanyalah pemula yang ingin berkarya di YouTube. Semua butuh proses. Enjoy aja kita menjalaninya ya. Kalau kita mengambil konten dari hobi kita tadi, kita itu bakal enjoy menjalaninya ya. Siapa sih yang nggak enjoy dengan hobi sendiri gitu ya. Nah, jadi saran saya buat teman-teman untuk mengatasi viewers YouTube tidak bertambah, teman-teman harus rajin upload video. Kalau bisa setiap hari ya setiap hari, kalau nggak bisa 2 hari sekali, kalau nggak bisa ya 3 hari sekali, kalau nggak bisa minimalnya 1 minggu sekali. Tapi yang saya jelaskan tadi, orang yang bisa upload setiap hari dengan orang yang upload hanya 1 kali sebulan, itu perkembangannya jauh berbeda. Kecuali memang dia kontennya itu benar-benar berkualitas dan kontennya itu benar-benar bagus ya. Ya pada intinya usaha kita itu adalah membangun channel YouTube ini dengan memperbanyak upload video. Nah, untuk upload video saja tentunya tidak cukup ya. Meskipun teman-teman itu sudah 50 video, sudah 100 video, tapi channel masih belum berkembang atau viewersnya masih belum memuaskan, banyak yang harus dipelajari. Ya, salah satunya masalah optimasi ataupun SEO ya. Saya sudah pernah membahas masalah optimasi ini di channel Zona Tutorial. Nanti teman-teman bisa cek di menu playlist saya, itu sudah saya sediakan masalah optimasi ya. Nah, optimasi di sini yang saya maksud itu bagaimana cara kita membuat judul yang benar, membuat deskripsi yang benar, membuat tag yang benar ya. Itu masalah optimasi. Saya sudah sering bahas ya, teman-teman nanti bisa cek di channel Zona Tutorial, masuk aja di bagian menu playlist. Nanti di situ ada banyak sekali topik-topik video yang teman-teman butuhkan ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita sudah mengupload banyak video, itu saja tidak cukup. Kita harus pelajari masalah optimasi. Kenapa sih harus kita pelajari masalah optimasi ini? Ya, di sini itu kita kan bermain dengan sistem di YouTube. Jadi mau nggak mau, kita harus membuat sistem di YouTube ini paham tentang video kita. Nah, fungsi dari optimasi ini adalah untuk membantu, ingat ya teman-teman, untuk membantu video kita ditemukan sama penonton ya. Jadi misalkan ada orang mencari tentang cara menambah subscriber, nah video kita itu bisa muncul di beranda kalau memang benar-benar kita optimasi ya. Itu bisa muncul di beranda, artinya video kita itu bisa ditemukan sama penonton. Dengan video kita itu bisa ditemukan sama penonton,
otomatis kita mendapatkan view ya, viewer kita itu bakal bertambah. Jadi ini penting ya buat teman-teman. Kalau sudah punya banyak video, coba pelajari lagi masalah optimasi. Ya, teman-teman bisa belajar di channel Zona Tutorial ini, atau kalau teman-teman tidak cocok dengan apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa belajar dari channel-channel lain. Pokoknya belajar masalah optimasi, gimana cara membuat judul, gimana cara membuat deskripsi, gimana cara membuat tag ya. Jadi itu penting. Itu adalah langkah ketiga ya yang saya lakukan ya untuk mengembangkan channel ini ataupun untuk mengatasi YouTube yang tidak bertambah. Nah, selanjutnya yang saya lakukan itu adalah masalah thumbnail video ataupun sampul video. Thumbnail video ini penting untuk kita perhatikan karena apa? Seperti yang saya jelaskan di penjelasan sebelumnya, bahwa optimasi itu fungsinya untuk membantu video kita ditemukan sama penonton di halaman beranda YouTube. Nah, ketika video kita itu sudah ditemukan sama penonton, otomatis yang dilihat pertama adalah thumbnail kita. Jadi kalau thumbnail kita itu tidak menarik ya, orang itu bakal nggak mau ya. Orang itu bakal enggan untuk menekan thumbnail kita karena thumbnail kita itu tidak menarik. Otomatis mereka akan menggeser dan menggeser terus melihat video lainnya. Kita sudah kehilangan kesempatan. Padahal video kita itu sudah ditemukan sama penonton. Nah, itu saya katakan bahwa thumbnail video ataupun sampul video ini harus benar-benar kita perhatikan. Buatlah thumbnail semenarik mungkin. Nah, kalau masalah thumbnail ya, gimana cara membuat thumbnail, apa tips dalam membuat thumbnail, ya, bagaimana cara mengecek nilai thumbnail kita, itu sudah saya bahas di channel ini. Nah, semuanya sudah saya bahas masalah thumbnail. Teman-teman tinggal cek aja nanti di channel Zona Tutorial di bagian menu playlist, itu sudah banyak banget saya bahas masalah thumbnail. Nah, di sini ada satu tips ya ataupun saran dari saya ketika teman-teman itu membuat thumbnail video ataupun membuat sampul video. Nah, ketika membuat thumbnail video, usahakan teman-teman itu punya ciri khas ya. Ini penting. Teman-teman itu harus punya ciri khas. Kalau teman-teman perhatikan di thumbnail video saya, kalau teman-teman buka channel Zona Tutorial, thumbnailnya itu punya ciri khas ya. Ada 3 ciri khas yang saya tanamkan di thumbnail tersebut ya. Pertama, ciri khas saya itu adalah thumbnail saya itu selalu berwarna merah ya. Berwarna merah. Kemudian lalu ada wajah saya ya, ada wajah saya di thumbnail itu. Kemudian yang ketiga adalah jenis tulisannya itu lebih kurang sama. Kalau saya itu warnanya, kalau nggak warna kuning, warna putih, ataupun ada warna-warna biru. Nah, jadi 3 ini menjadi ciri khas bagi saya. Jadi ketika teman-teman itu mencari tutorial YouTube ya di aplikasi YouTube, dan teman-teman melihat thumbnail dengan background merah dengan gaya tulisan yang sama, itu kemungkinan besar itu thumbnail Zona Tutorial. Jadi kalau thumbnail kita itu punya ciri khas, kita itu bakal mengingatkan penonton, oh ini video Zona Tutorial, oh ini video Zona Tutorial lagi nih, oh ini video Zona Tutorial. Pokoknya penonton itu bakal ingat sama kita gitu ya, karena kita itu punya ciri khas. Seperti punya saya ini, ciri khasnya itu warna merah, thumbnailnya ada wajahnya, kemudian tulisannya juga lebih kurang sama, ada background biru di tulisannya ataupun warna kuning ya. Itu pentingnya ada ciri khas ya. Jadi buatlah thumbnail teman-teman itu yang memiliki ciri khas. Di samping itu pun kalau thumbnail kita itu punya ciri khas, ketika orang membuka channel kita dan masuk di bagian menu video, mereka bakal terlihat asik ya ataupun terlihat nyaman melihat video-video kita karena thumbnailnya itu seragam ya. Seperti punya saya warna merah, ya warna merah semua gitu. Nah, jadi itu saran saya ketika teman-teman membuat thumbnail ya. Jadi thumbnail ini juga sangat penting untuk kita perhatikan karena kalau orang tidak menekan thumbnail kita, maka kita tidak mendapatkan penayangan ataupun tidak mendapatkan view, dan otomatis kita bakal sulit untuk menambah viewers video kita. Nah, selanjutnya yang saya lakukan dalam channel ini ya, sehingga channel ini bisa berkembang ya. Semua tadi kan sudah kita lakukan. Kita sudah mengupload video banyak, sudah optimasi ya, sudah membuat thumbnail menarik. Nah, selanjutnya yang saya lakukan itu adalah mendesain channel kita ya. Mendesain channel ini sangat penting teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika orang mengunjungi channel kita, kita harus benar-benar siap ya, siap menerima penonton baru, siap menerima subscriber baru ya. Jadi banyak di antara teman-teman itu yang komplain ya ataupun memberikan sedikit protes gitu ya. Sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, tapi tetap aja sepi. Nah, setelah saya kepoin, secara tidak langsung saya juga kepoin. Setelah saya kepoin, banner channelnya aja nggak ada gitu, videonya aja mungkin masih 10 gitu ya, dan masalah deskripsinya juga belum maksimal ya. Jadi banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Jadi ibarat kalau kita itu membuat rumah, kita harus siap gitu ya, rumah kita itu harus
menarik, ya harus bersih gitu. Jadi siapapun tamu yang masuk ke rumah kita, mereka merasa nyaman. Begitu juga dengan channel YouTube ini. Kalau channel kita ini kita desain dengan menarik, ya ketika ada pengunjung baru yang melihat video kita ataupun melihat channel kita, mereka bakal tertarik. Seperti kalau teman-teman buka channel Zona Tutorial, dari pertama kali teman-teman buka channel Zona Tutorial, mungkin teman-teman sudah paham, oh channel ini membahas tutorial YouTube nih, bagus juga nih. Kemudian teman-teman tonton videonya, oh ternyata iya dia fokus di satu topik. Nah selanjutnya penonton tersebut bakal tertarik dengan channel Zona Tutorial. Ujung-ujungnya apa? Kemungkinan besar mereka bakal subscribe karena mereka itu datang ke channel Zona Tutorial, dan channel Zona Tutorial ini sudah siap menerima penonton baru ataupun subscriber baru. Jadi usahakan teman-teman itu channel itu desainnya maksimal. Dari mulai banner, usahakan di banner ataupun di sampul channel itu usahakan berikan nama channel besar-besar, ya jelas. Kalau ada pakai foto silahkan pakai foto, dan berikan tema ataupun apa yang teman bahas ya, di banner itu. Kemudian buatlah foto profil yang menarik mungkin, jelas ya, menggunakan wajah lebih bagus. Kalau menggunakan wajah itu lebih bagus. Dan kemudian atur tata letaknya. Ya, di halaman beranda channel Zona Tutorial itu sudah banyak banget ya. Sudah saya atur tata letaknya ya. Sudah saya buatkan playlistnya, saya sudah buatkan deskripsinya. Pokoknya semuanya sudah saya setting. Nah, buat teman-teman yang mau tahu cara setting channel, teman-teman cek aja di channel Zona Tutorial. Saya juga sudah membuatkan videonya. Jadi beberapa video yang berkaitan tentang tutorial YouTube itu sudah saya bahas di channel Zona Tutorial ini. Perlu teman-teman ketahui, di channel ini saya itu sudah mengupload video sekitar 270 ya. Ya, jadi kalau teman-teman mau benar-benar serius di YouTube, ya silakan pelajari video-video yang sudah saya bagikan. Ya, semoga aja video itu bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi itu beberapa langkah ataupun beberapa yang saya lakukan untuk mengembangkan channel ini ya. Jadi buat teman-teman silahkan dicoba ya, tetap semangat buat para YouTuber pemula. Dan teman-teman jangan lupa untuk menekan salah satu video saya yang muncul di video ini untuk menonton video lainnya. Nah, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.